Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil saya tentang yang berjudul penggunaan media simulasi berbasis pembelajaran proses oriented guided inquiry learning pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan analisis. Nah, yang pertama, latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Pendidik belum maksimal mengajak peserta didik untuk berpikir mandiri dan menganalisis konsep materi, sehingga diperlukan peran serta peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang aktif. Nah, untuk kajian dokumen menggunakan metode diskusi, yaitu saya melihat dari hasil UTS santri, di mana 72% santri tidak tuntas dan 28% siswa tidak tuntas dengan KKM 72. Siswa tidak mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal C1 sampai C3, namun pada saat mengerjakan soal C4, siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini saya mengambil tiga indikator, yaitu menganalisis, mengaitkan, mendiagnosis. Sebenarnya ada 7 indikator, tapi saya melihat 3 indikator yang paling bawah yang perlu ditingkatkan. Nah, observasinya bersama guru, kegiatan siswa terlalu banyak untuk membaca ringkasan, siswa terlihat tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa merasa takut salah dalam mengeluarkan pendapat, bukan dapat meningkatkan kemampuan analisis. Kemampuan analis, apakah mengetahui bagaimana penggunaan media simulasi berbasis pembelajaran proses oriented guided inquiry learning pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan analisis. Yang kedua, tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kemampuan analisis dalam mengembangkan media simulasi berbasis pembelajaran proses oriented guided inquiry learning pada materi fluida statis. Nah, bab 1, hakikat belajar. Belajar itu adalah pelajaran yang sudah diterima dan pelajaran baru atau pengalaman baru, konsep baru, materi baru digabungkan menjadi format baru. Sedangkan pembelajaran inquiry sendiri adalah model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dirancang untuk melatih peserta didik melakukan proses meneliti menggunakan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan atau keyakinan yang didukung oleh data dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan PAUGIL, yaitu merupakan penyempurnaan dari guided inquiry learning. Nah, sedangkan komponen PAUGIL itu ada 3, yaitu inquiry terbimbing, kooperatif, dan metakognisi. Oke, di sini ada bagian perbedaan antara PAUGIL dan inquiry terbimbing. Kemampuan analisis sendiri adalah kemampuan individu untuk mengenal sesuatu dengan mengidentifikasi suatu pokok permasalahan atau data yang umum menjadi bagian yang khusus dan terperinci sehingga menjadi suatu kesimpulan. Oke. Untuk kata kerja operasionalnya, di sini ada menganalisis, mengaudit, mendiagnosis, merinci, menyeleksi, mengkaitkan, membagakan, dan memilih. Nah, aspek kemampuan analisis sendiri itu dibagi menjadi 3 unsur, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, analisis prinsip-prinsip organisasi. Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan metode eksperimen metode eksperimen adalah situasi pemecahan masalah yang di dalamnya berlangsung pengujian suatu hipotesis dan terdapat variabel-variabel yang dikontor secara ketat. Sedangkan metode diskusi adalah tukar-menukar informasi atau pendapat antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, memperdebatkan topik atau permasalahan. Ketiganya, tempat dan waktu penelitian dilakukan di MBS Planet pada waktu Januari 2001. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Untuk subjeknya yaitu siswa kelas 8 SMP MBS Planet. Nah, data dan sumbernya ada data kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif sendiri hasil observasi
pada prasiklus, dan kajian dokumen. Untuk kuantitatifnya, hasil penilaian tes kemampuan analisis produk siswa pada materi pokok FRIDA statis. Teknik uji validatisnya ada data, yaitu observasi, tes, kajian dokumentasi. Untuk teknik analis data yaitu data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir. Kegiatan dalam analisis data tersebut antara adalah mengumpulkan data, reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Untuk teknik analisis data, untuk kemampuan analisis proses yaitu siswa kriteria minimal baik dan sangat baik dibagi rata-rata siswa dikali 100%. Untuk kemampuan analisis produk siswa. Nah, sama dengan siswa yang tuntas dibagi siswa dikali 100%. Nah, di sini untuk analisis siswa yang produk, saya menggunakan 3 indikator. Saya memilih 3 indikator, yaitu menganalisis, mengaitkan, dan mendiagnosis. Nah, untuk indikator dan target ketercapaiannya, siswa menemukan rumusan masalah dari materi yang dipelajari. 70% siswa minimal menemukan permasalahan dari materi yang dipelajari atau masuk dalam kategori baik. Siswa mampu membedakan fakta yang relevan dari suatu hipotesis. Target ketercapaiannya 70% siswa mampu memberikan fakta yang relevan dari suatu hipotesis atau masuk dalam kategori baik. Untuk indikator siswa mampu membuat kesimpulan dari pernyataan argumen-argumen anggota kelompok dan data dan dapat menganalisis argumen yang relevan dan tidak. Untuk target ketercapaiannya 60%. Dan untuk indikator siswa mampu menemukan fakta-fakta yang bersifat penting dalam menyusun sebuah hipotesis. Target ketercapaiannya 70%. Siswa berusaha memecahkan permasalahan dengan menghubungkan fakta-fakta dari pengetahuan sebelumnya 70%. Dan siswa berusaha membuat kesimpulan umum berdasarkan atas penyelidikan atau sebuah percobaan 60%, dan siswa dapat menyusun percobaan dengan menggunakan alat-alat yang tepat untuk percobaan 75%. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan dari percobaan yang telah dilakukan 40%. Nah, untuk target ketercapaian ini sudah saya sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi ada beberapa yang tidak bisa saya naikkan menjadi 50% karena tidak memungkinkan atau dirasa terlalu berat. Nah, untuk prosedur penelitiannya, di sini saya menggunakan 3 siklus. Kenapa saya menggunakan 3 siklus? Karena pada siklus kedua itu belum selesai, sehingga saya lanjutkan ke siklus ketiga. Oke. Untuk indikator 1 dan 8, target ketercapaiannya siklus 1 itu baru 34, 43, 44, 58, 56, 48, dan 66%. Di siklus 2 semuanya sudah tuntas, tapi saya ingin melanjutkan ke siklus 3 karena dirasa masih kurang. Oke, presentasinya aspek readiness tes kognitif yang produk, targetnya 75%, pada prasiklus itu 2,56%, siklus 1 30,77%, nah siklus 2 79,49%, siklus 3 94,59%. Berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yang dilaksanakan di kelas 8 MFLAT dengan merekam model pembelajaran proses oriented guided inquiry learning, disimpulkan bahwa penerapan model proses oriented guided inquiry learning dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa pada kemampuan analisis proses maupun pada kemampuan analisis produk siswa kelas 8 SMP MBS Planet Jakarta. Saran, sebelum menerapkan model pembelajaran PEGI, sebaiknya siswa untuk bertanya terlebih sampai siswa terlatih untuk kritis terhadap suatu permasalahan sehingga siswa sudah terbiasa dalam merumuskan masalah pembelajaran. Peserta didik sebaiknya lebih aktif selama pembelajaran, misalnya aktif bertanya kepada guru, aktif menyatakan pendapat, dan aktif menjawab pertanyaan. Selain itu, peserta didik hendaknya membekali diri sebelum pembelajaran dengan cara membaca materi sebelum pembelajaran dan lebih aktif mencari materi dari sumber belajar yang relevan agar proses belajar mengajar lebih efektif dan lebih efisien. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.